Pernah nggak sih Anda ngerasa di tengah sibuknya kerjaan atau urusan lain, jadi agak sulit gitu buat istiqomah sama ibadah? Sering sekali. Kadang sholat jadi agak telat, lupa udah zikir berapa banyak, atau bahkan, nah ini, kelewat jadwal puasa sunnah yang udah diniatin. Kayaknya ini tantangan kita semua ya. Betul. Itu manusiawi sekali. Nah, dari materi-materi yang ada hari ini, kita nemu satu solusi digital yang menarik banget buat masalah ini. Namanya aplikasi Amalanku. Mhm. Tapi kita nggak akan cuma berhenti di review fitur-fiturnya aja, kita mau gali lebih dalam lagi cari tahu siapa sih developernya, Flagodena, dan apa sebetulnya yang jadi mesin penggerak mereka. Tepat. Jadi ini bukan cuma sekedar ulasan aplikasi biasa ya. Bukan. Kita mau lihat gimana caranya teknologi, terus nilai-nilai pribadi, sama semangat berbagi ke komunitas itu bisa nyatu gitu. Jadi satu paket yang klop. Oke, ayo kita mulai dari aplikasinya dulu deh, Amalanku. Intinya, ini kan semacam asisten pribadi atau tracker ya buat amalan harian seorang muslim. Betul. Tujuannya jelas sekali. Membantu pengguna untuk bisa, yaitu tadi, istiqomah. Kalau kita lihat fitur-fiturnya, wah ini daftarnya lengkap banget loh. Ada pelacak sholat 5 waktu, ada progres tilawah Al-Quran, Penghitung zikir dan doa juga ada. ada pengingat puasa sunnah, bahkan ada catatan buat ibadah tambahan. Kayaknya hampir semua aspek ibadah harian itu dicakup. Mereka benar-benar mikirin ya. Dan yang menarik, ini bukan sekedar daftar centang aja kan? Ada elemen psikologis yang dimainin di sini. Maksudnya gimana tuh? Di sumber kita disebutin ada fitur kayak grafik progress, terus sistem achievement atau pencapaian, dan nah ini, streak counter. Streak counter. Ha-ha. Ini kayak aplikasi belajar bahasa atau olahraga ya. Saya sendiri kalau lihat streak saya di aplikasi lain mau putus, wah itu rasanya panik. Nah itu dia. Jadi ini teknik gamification yang secara sadar dirancang buat menargetkan masalah motivasi yang menurun itu. Jadi ini bukan sekedar pencatat pasif, tapi motivator aktif. Tepat. Seolah-olah aplikasinya bilang, ayo lanjutin, kamu udah sejauh ini loh, jangan sampai putus. Ini mengubah ibadah dari sekedar kewajiban jadi sebuah perjalanan yang progresnya bisa kita lihat. Nah, ini dia bagian yang menurut saya paling gila, paling beda dari aplikasi lain. Di tengah semua fitur canggih itu, ada satu hal yang ditekankan berkali-kali, privasi. Oh ya, Bayangin, Anda bisa pakai aplikasi ini tanpa perlu registrasi atau login sama sekali. tunggu. Tanpa login, jadi nggak perlu email, nomor telepon, atau akun Google gitu. Sama sekali nggak perlu. Dan bukan cuma itu, semua data ibadah Anda, sholatnya kapan, udah baca Quran sampai mana, zikirnya apa, semuanya itu disimpan secara lokal di perangkat Anda. Di ponsel kita sendiri. Iya, nggak ada data yang dikirim ke server mereka. Wow, itu sebuah pernyataan sikap yang kuat. Di zaman sekarang di mana data itu ibarat minyak baru, Betul. keputusan buat nggak ngumpulin data pengguna sama sekali itu radikal loh. Ya, Hampir semua aplikasi gratis kan model bisnisnya ya ngumpulin data. ini benar-benar ngelawan arus ya, makanya ini jadi poin ujian utama dari para penggunanya. Ada ulasan dari Ahmad S. di Jakarta yang bilang, data tersimpan lokal jadi privasi terjaga. Sesimpel itu. Tapi itu yang paling penting buat dia. Tepat, ada juga Muhammad F. dari Surabaya yang muji fitur app lock pakai pola atau PIN. Jadi, bahkan kalau ponsel kita dipinjam orang, catatan ibadah kita tetap aman. Ini ngebangun kepercayaan secara instan. Mereka seolah-olah bilang, kami sediain alatnya, tapi perjalanan spiritual ini sepenuhnya milikmu. Kami nggak akan ngintip. Dan ada satu lagi dari CTR di Bandung, dia suka fitur muhasabah harian. Jadi bisa nyatet kebaikan dan keburukan hari itu. Katanya ini bikin dia lebih sadar sama perbuatannya. Jadi alat refleksi diri juga ya. Pendekatan yang sangat personal dan non-komersial ini bikin saya penasaran. Sebenarnya siapa sih orang-orang di balik Flagodena ini? Nah, disinilah ceritanya jadi makin dalam. Sumber kita mengarahkan ke PT Flagodena Developer Labs, sebuah startup teknologi dari Indonesia. Dan ceritanya sangat personal. Oh ya? Pendirinya bilang dia memulai ini sendirian selama bertahun-tahun. Tujuannya bukan popularitas atau jutaan unduhan, tapi, dan ini kutipan langsung ya, membangun sesuatu yang berarti. Membangun sesuatu yang berarti. Wah, itu dalam. Dia juga punya pertanyaan kompas buat tiap proyeknya. Bagaimana jika saya bisa menciptakan sesuatu yang membuat hidup seseorang lebih mudah atau memperkuat iman mereka? Dan pertanyaan itu kalau kita lihat produk kayak Amalanku bener-bener kejawab ya. Kalau kita hubungkan titik-titik ini, kita akan nemuin DNA perusahaan mereka.
Ada 4 nilai utama: inovasi, kualitas, kolaborasi, dan satu lagi yang paling unik, sebuah frasa Jawa, Oh, apa itu? melampah ing tresno. Melampah ing tresno. Artinya apa itu? Artinya berjalan dengan cinta. Dan ini kayaknya bukan sekedar slogan manis buat dipajang di dinding kantor loh. Maksudnya? Frasa ini terasa kayak sistem operasi mereka. Keputusan buat memprioritaskan privasi di amalanku misalnya, itu kan bukan keputusan bisnis yang logis kalau tujuannya cuma uang. Betul juga. Tapi itu jadi sangat logis kalau Anda beroperasi dengan filosofi berjalan dengan cinta. Anda peduli dan ingin melindungi pengguna Anda.